Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam remaja berprestasi. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sangatta. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku sekalian tetap sehat semuanya. Sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pada pagi hari ini tetap melaksanakan prokes pencegahan COVID-19 ya. Aduh sekalian, sebelum Pak Arif melanjutkan materi ini, sebaiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Guys sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran, yaitu tentang, hari ini saya ambil tema motivasi target berprestasi. Anak sekalian, mengapa pada pagi hari ini saya mengambil tema tentang motivasi target berprestasi? Yang melatar belakangi saya mengambil tema ini, ya, selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali para peserta didik mengalami demotivasi, ya. Demotivasi, mengalami penurunan motivasi, ya. Akibat apa? Ya mungkin karena akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Nah, indikasi adik-adik sekalian, anak sekalian, siswa-siswa SMK Muhammadiyah mengalami demotivasi. Indikasinya banyak sekali tidak melakukan absensi kehadiran. Yang kedua, banyak sekali tidak menyelesaikan tugas-tugas sekolah dari bapak guru mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, mengabaikan rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar, ya. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang motivasi berprestasi untuk mencapai target. Adik sekalian, anak-anak sekalian SMK Muhammadiyah 1 Sangatta. Tujuan pembelajaran ini motivasi, ya. Yang pertama, Pak Arif akan memberikan pemahaman tentang motivasi. Apa itu motivasi? Yang kedua, peserta didik diupayakan mampu melakukan kiat bermotivasi untuk meraih prestasi. Yang ketiga, tujuannya siswa mampu bersemangat juang dalam usaha mencapai target. Anak sekalian, motivasi ini merupakan dorongan diri sebagai kekuatan untuk mencapai hal-hal positif yang diinginkan. Tentunya kalian pada saat kalian bersekolah di SMK Muhammadiyah 1, kalian tentunya memiliki cita-cita, ya. Anda sebagai pelajar, capaian apakah yang Anda inginkan, yang kalian cita-citakan? Tentunya cita-cita ini perlu adanya motivasi, ya. Saya ulangi lagi, motivasi adalah dorongan diri sebagai kekuatan untuk mencapai hal-hal positif yang diinginkan. Anak sekalian, SMK Muhammadiyah 1
Sangata. Fungsi dan tujuan motivasi, ya, yang pertama menentukan arah langkah, ya. Fungsi dan tujuan motivasi yang pertama adalah menentukan arah langkah. Anak sekalian, ya, menentukan arah langkah, cita-cita dan prestasi, ya, yang ingin kalian capai. Motivasi akan dapat menggerakkan kalian, menuntun kalian dalam menentukan langkah dalam hidup kalian, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang kalian inginkan. Ya. Motivasi ini yang akan menggerakkan kalian untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kalian. Sehingga motivasi ini juga dapat menentukan kesuksesan kalian dalam hidup. Berikutnya, tujuan yang kedua, menentukan keputusan tindakan. Nah, saat kalian menjalani kehidupan, tentu kalian akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Apakah suatu keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat? Bagaimana dampak dan resiko ke depannya? Itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri kalian, ya. Jadi, kembangkan motivasi kalian ini dengan baik agar segala keputusan memberikan dampak baik dalam kehidupan kalian, insya Allah, ya. Yang berikutnya, yang ketiga, tujuan dan fungsi motivasi, yaitu menyeleksi perbuatan. Oke, menyeleksi perbuatan. Nah, melalui motivasi ini kalian akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya apa? Kalian akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Kalian pun akan mampu berbuat dengan resiko yang paling kecil. Ini, ya, menyeleksi perbuatan. Berikutnya, ya, untuk mencapai suatu prestasi, ya, yang Anda inginkan ini dibutuhkan semangat, dorongan diri untuk berjuang meraih target prestasi. Nah, target prestasi kalian, ya, anak-anak sekalian, sebagai pelajar SMK Muhammadiyah, ya, tentunya target prestasinya adalah yang pertama, mendapat nilai yang sangat memuaskan, ya. Yang kedua, lulus SMK dengan hasil yang sangat memuaskan. Ini target sebagai siswa SMK Muhammadiyah. Yang ketiga, bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri, tentunya targetnya adalah lolos masuk PTN atau PTS yang favorit. Kemarin saya jelaskan, saya sebutkan PTS maupun PTN yang favorit. Contohnya adalah UGM, UI, ITB, kemudian yang perguruan tinggi swasta, ya, UMY, ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian UII, Universitas Islam Indonesia, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat, target kalian sebagai SMK Muhammadiyah setelah lulus, ya, yang ingin memilih bekerja, tentunya targetnya apa? Mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bonafit, ya. Contoh, ya, bisa masuk ke Pertamina, kemudian bisa masuk ke KPC atau PAMA, Trakindo, dan lain sebagainya. Ini target prestasi kalian yang kalian cita-citakan atau yang kalian inginkan
nanti setelah lulus SMK Muhammadiyah ya. Saya berharap seperti itu. Ke adik-adik atau anak-anak sekalian dapat menentukan cita-cita yang diinginkan ya. Berikutnya, adik sekalian, anak-anak sekalian, ada 5 motivasi supaya kalian yakin mampu mencari target ya. Ya, contoh, saya kasih contoh begini. Target saya setelah lulus SMK Muhammadiyah ini, saya akan berjuang lolos masuk perguruan tinggi favorit. Target saya setelah lulus SMK Muhammadiyah ini, saya akan berjuang lolos tes masuk kerja di KPC, PAMA, dan lain-lain. Ya, target saya setelah lulus SMK ini, saya akan berjuang sungguh-sungguh menjadi pengusaha yang sukses. Ini salah satu contoh target kalian setelah lulus SMK Muhammadiyah ya. Nah, ada 5 motivasi supaya kalian yakin mampu mencapai target ini ya. Yang pertama, banyak yang ikut bersyukur jika kalian berhasil ya. Ya, banyak yang ikut bersyukur jika kalian berhasil. Perhatikan ya, jika orang-orang yang sedikit banyak terlibat dalam hidup kalian, teman kalian, tetangga kalian, paman, Pak De Bude kalian ya, orang-orang yang sedikit banyak terlibat dalam hidup kalian dan melihat perjuangan kalian berhasil ya, tentunya mereka akan merasakan kepuasan yang luar biasa ya. Karena apa? Karena mereka juga turut andil dalam kesuksesan kita ya, termasuk guru kalian, guru-guru SMA Muhammadiyah. Kalau kalian sukses, guru-guru Muhammadiyah juga ikut bersyukur gitu ya. Oke. Nah, walaupun hasil akhirnya tergantung usaha kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian tidak bersemangat dalam mengejar impian kalian, maka tidak sedikit juga yang kecewa dan menyayangkan kegagalan kalian. Ini ya. Banyak yang ikut bersyukur jika kalian berhasil. Berikutnya yang ketiga. Yang kedua, kalian bisa bebas menebar kebaikan jika berhasil. Nah, kalian leluasa, bebas ya, menebar kebaikan jika berhasil. Ini memang tidak harus menjadi orang kaya dulu jika ingin berbagi kebahagiaan. Tapi, jika memiliki kemampuan yang mumpuni untuk berbagi, tentunya kalian akan lebih leluasa, lebih bebas melakukan segala bentuk amal baik, mampu menyumbangkan ilmu, tenaga, harta ke orang lain ya, ke orang lain. Maka milikilah tujuan sukses yang mulia. Bukan hanya mengejar cita-cita dan mensejahterakan keluarga, namun juga memperluas uluran tangan untuk memberikan upaya optimal dalam membangun masyarakat ya. Ini yang kedua, yaitu kalian bisa bebas menebar kebaikan jika berhasil ya. Yang ketiga ya, yang ketiga, kalian akan mengharumkan nama keluarga. Ini tentunya ya, sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat. Biasanya jika ada seorang yang dinilai baik budi pekertinya, atau berprestasi, atau mungkin berkontribusi dalam suatu kegiatan, pasti yang ikut harum bukan hanya seorang itu, bukan kalian aja, tetapi juga keluarganya, terutama orang tua
ya. Juga sebaliknya, jika seseorang itu buruk perangainya, maka penilaian orang lain terhadap keluarganya pun cenderung buruk. Ini ya, perlu diperhatikan. Itulah yang menjadikan kita harus berusaha menjadi insan terbaik semampu usaha kita, berperan memajukan negara kesatuan serta peduli pada keadaan negeri ini. Apalagi pada saat ini kondisi pandemi COVID yang sangat memprihatinkan ya. Berikutnya yang keempat. Ya, yang keempat adalah keberhasilan adalah pembuktian bahwa kalian adalah bisa ya. Keberhasilan Anda adalah bukti bahwa kalian mampu bisa meraih prestasi ya. Tidak perlu orang tahu seberapa gigih kita berusaha. Toh memang mereka tak ingin tahu ya. Mereka juga tidak perlu tahu seberapa sengsara usaha kita demi mendapatkan sesuatu yang didamba ya. Belum tentu mereka menghargai pengorbanan kita. Kebanyakan orang hanya ingin tahu hasilnya saja ya. Mereka masa bodoh dengan kesusahan orang lain. Sebaiknya memang kita antisipasi segala cacian, hinaan, dan pelecehan mereka dengan fokus pada tujuan saja ya. Kalian fokus dengan tujuan untuk meraih prestasi, meraih cita-cita kalian. Buktikan bahwa kita bisa mencapainya. Buat mata mereka silau ya. Buat mata mereka silau dengan pencapaian kalian yang nyata ya. Ini bahwa buktikan bahwa kamu bisa ya. Oke. Yang kelima. Ya. Kalian mampu menjadi manusia percaya diri. Nah, ketika kalian mampu meraih cita-cita kalian, prestasi yang baik, cemerlang, tentunya kalian mampu Tentunya kalian bisa percaya diri ya. Meski perjuanganmu ya, perjuangan kalian berbeda dengan yang lainnya ya. Ini. Adik sekalian ya, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sangatta yang kami cintai. Ada 5 kiat meningkatkan motivasi diri ya. Ada 5 kiat meningkatkan motivasi diri ya. Motivasi yang besar adalah kunci dari keberhasilan. Hal ini dibuktikan dari seluruh orang yang sukses di dunia ini karena mereka mempunyai motivasi yang besar dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka ya. Dengan motivasi yang besar, maka akan mendorong seseorang untuk terus bertindak untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan ya. Apa yang menjadi harapan. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang justru gagal untuk meraih cita-cita akibatnya dari demotivasi, motivasi yang menurun, motivasi yang hilang, motivasi yang menurun akhirnya hilang. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, jika kalian ingin kembali meningkatkan motivasi ya, maka kalian perlu giat meningkatkan motivasi diri ya. Yang pertama, bergaul dengan atau membaca ya, sering-sering membaca biografi orang-orang sukses yang memiliki motivasi tinggi. Kalian harus percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitar kalian ini ya akan memberikan atmosfer yang bisa berpengaruh terhadap diri kalian sendiri ya. Gauli dan ajak berteman orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi itu
Apalagi kalian seringlah ya, apalagi Anda atau kalian seringlah membaca biografi orang-orang yang sukses yang memiliki daya motivasi dalam dirinya ya. Ini kiat, salah satu kiat meningkat motivasi diri. Yang berikutnya ya, selalu berpikir positif ya. Nih, anak sekalian, jangan pernah takut untuk mengambil tindakan jika menurut kalian tindakan tersebut sudah tepat ya. Setiap keputusan memang memiliki resiko. Meskipun ya demikian, dengan selalu berpikir positif, maka kalian akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Dengan selalu berpikir positif ya, maka kalian akan memberikan motivasi yang besar untuk perjalanan hidup kalian dalam mencapai kesuksesan. Selalu berpikir positif akan sangat membantu kalian untuk kembali mendapatkan motivasi kalian. Ketika kalian mulai kehilangan motivasi, ya, maka pastinya disebabkan oleh keraguan kalian dalam meraih mimpi. Itulah ya. Maka ketika motivasi kalian mulai luntur, maka sudah seharusnya kalian kembali berpikir positif ya, sehingga motivasi kalian yang hilang bisa bangkit lagi, bisa muncul kembali, bisa meningkat kembali ya. Berikutnya yang ketiga, yaitu ingat kembali tujuan utama kalian, cita-cita kalian ya. Cita-cita kalian apa? Pada saat kalian masuk SMK Muhammadiyah, pada kalian masuk perguruan tinggi, pada saat kalian masuk bekerja dan sebagainya, kalian ingat kembali tujuan utama dan cita-cita kalian. Ketika kalian sudah mulai down ya, mengingat kembali tujuan utama kalian akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Poin ini merupakan kiat meningkatkan motivasi diri ketika semangat kalian mulai turun. Dengan mengingat kembali banyak hal yang telah kalian cita-citakan ya, maka sangat diharapkan bisa mengembalikan semangat kalian dalam berusaha ya. Ingat tadi yang pencapaian target kalian yang kalian cita-citakan. Yang keempat ya, mampu bermimpi tapi tidak berangan-angan ya, berani bermimpi tidak berangan-angan ya. Mampu bermimpi tapi tidak selalu berangan-angan, mengandai-andai ya. Nah, bermimpi itu apa sih? Nah, ini ya, bermimpi ini merupakan harapan, cita-cita yang terukur dan perlu langkah-langkah untuk mencapainya ya, pencapaian. Sedangkan angan-angan adalah apa? Pengandaian, harapan-harapan yang tidak terukur tanpa tindakan yang nyata ya, tanpa tindakan yang nyata nih. Nah, bermimpi adalah harapan yang tidak bisa dianggap sepele ya. Bukan bermimpi pada saat tidur ya. Bermimpi adalah harapan yang tidak bisa dianggap sepele ya. Banyak orang yang telah berhasil setelah bertahun-tahun menyimpan mimpinya berani bermimpi ya. Dengan mimpi yang terus disimpan akan menjadi energi tersendiri sehingga bisa meningkatkan motivasi. Contoh ya, Pak Arif memberikan contoh, misalkan kalian punya minat dan bakat saya di bidang menggambar misalkan ya. Minat kalian dan bakat kalian itu menggambar, di bidang menggambar, maka impian kalian ya, kalian ingin menjadi konsultan yang handal ya, dan memiliki perusahaan konstruksi bangunan yang bonafit. Ini merupakan impian kalian, maka perlu diwujudkan dengan langkah-langkah ya, visi misinya jelas. Ini
ini bermimpi ya. Nah, yang kelima yaitu melakukan sesuatu dengan senang hati, tanpa beban dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dilakukan ya dengan senang hati bisa menjadi motivasi tersendiri. Ya. Kalian anak-anak sekalian ini sebagai siswa SMK Muhammadiyah 1. Pada saat kalian melaksanakan tugas-tugas dari guru kalian, tentunya kalian harus melakukan dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab. Ini merupakan motivasi tersendiri. Belajar menyelesaikan tugas sekolah ya dilakukan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Hal ini sangat tepat untuk kalian terapkan sebagai kiat meningkatkan motivasi diri. Ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan senang hati, maka pastinya kalian akan lebih bersemangat. Ya. Motivasi ya merupakan faktor yang sangat penting untuk mensupport seseorang dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita yang dimiliki ya. Tanpa motivasi ya, anak sekalian, kalian tidak lagi mempunyai semangat dalam menjalankan banyak hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kalian cita-citakan. Siapapun kalian yang ingin berhasil dalam mencapai cita-cita, maka sebaiknya kalian tidak membiarkan ketika semangat anak kalian mulai hilang ya. Semangat kalian mulai hilang. Ya. Hal yang harus kalian lakukan ini ketika motivasi kalian mulai turun, kalian perlu melakukan kiat meningkatkan motivasi diri melalui beberapa kiat di atas ya. Ada 5 tadi ya yang saya sampaikan. Diharapkan kalian akan kembali mendapatkan semangat kalian yang hilang ya. Ingat cita-cita kalian untuk cita-cita kalian kelak akan menjadi apa dan melakukan apa ya. Adik sekalian, berikutnya saya memberikan kisah inspiratif bagi adik-adik ya. Perhatikan di sini ada kisah inspiratif yang perlu adik-adik atau anak-anak baca ya. Ini ada seorang siswa ya, namanya Raini, anak tukang becak, peraih gelar doktor di Inggris ya. Kisah inspiratif ini bisa menjadi motivasi bagi kalian. Masih ingat dengan Reni ya? Bisa dilihat di Google dan sebagainya, itu bisa dibaca. Putri seorang tukang becak yang berhasil lulus sarjana dari Universitas Negeri Semarang ya, UNES. Dengan nilai indeks prestasi kumulatifnya dia meraih 3,96. Luar biasa ya. Indeks prestasinya 3,96, hampir 4. Jadi nilainya banyak, skor A-nya ya. Dia diantara wisuda oleh bapaknya dengan menggunakan becak ya. Dia diantar wisuda oleh bapaknya dengan menggunakan becak dari Kendal ke Semarang pada tahun 2014 lalu. Dia menjadi wisudawan terbaik meski ayahnya seorang tukang becak. Ya. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya setelah lulus dengan peringkat cum laude di UNES. Ya, cum laude, lulusan tercepat. Kemudian Reni ini melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas ya, Inggris ya, yaitu tepatnya di University of Birmingham, Inggris pada Desember tahun 2016. Nah, setelah lulus S2 dia melanjutkan lagi ya, studinya ke jenjang S3 di kampus yang sama ya. Kemudian ya
melewati proses wawancara dengan calon profesornya dan program direktur S3-nya hingga akhirnya dia mendapatkan unconditional offer letter ya. Ini luar biasa ya. Kini ya Reni ini ya anak tukang becak ini yang membanggakan ini pun semakin sukses menjadi dosen di Universitas Semarang. Ini kisah nyata ya. Kisah selanjutnya, kisah lainnya ini kakak angkatan kalian ya. Ini mungkin tahun berapa saya lupa. Dari SMK Muhammadiyah ada kakak kalian namanya Yara Bisa Januar ya. Dia merupakan siswa teladan salah satu di SMK Muhammadiyah ini dan berhasil lolos masuk perguruan tinggi negeri yaitu di UGM teknik mesin ya. Ya alhamdulillah dengan beasiswa dari PKT ya. Ini perlu ditiru ya, perlu ditiru jejaknya ya, karena dia ini memberi motivasi yang sangat tinggi untuk meraih cita-citanya ya. Adik sekalian, bagaimana dengan Anda? Dengan Anda kalian? Ya, bagaimana dengan anak-anak sekalian ini setelah membaca, mendengar pemaparan tentang motivasi dan kisah inspiratif ini? Apakah kalian sudah menemukan target dalam diri kalian untuk meraih cita-cita? Lalu langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan untuk meraih cita-citamu ya? Kami mengharapkan kalian tetap meningkatkan motivasi yang ada ya. Jika Anda keras terhadap diri sendiri saat ini, maka kehidupan kelak Anda akan lunak. Maksudnya apa ini? Kalau pada saat hari ini, pada saat kalian menjadi siswa SMK Muhammadiyah, kalian prihatin, kerja keras ya, kerja giat, belajar keras, belajar giat ya, rajin melaksanakan tugas-tugas dari guru kalian ya. Kemudian kalian lulus dari SMK Muhammadiyah ini dengan nilai yang sangat memuaskan dan lulus masuk perguruan tinggi negeri yang kalian harapkan, maka kehidupan kelak kalian akan mudah ya, akan lunak, kalian akan mendapatkan yang ingin Anda dapatkan ya, yang ingin Anda dapatkan. Oh, kepingin memiliki mobil, memiliki rumah yang bagus, mendapatkan istri yang cantik, itu mudah kalau kalian memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Ini ya, jika Anda keras terhadap diri sendiri saat ini, maka kehidupan kelak Anda akan lunak. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Siapkanlah hari ini segala sesuatu ya, segala sesuatu untuk menyiapkan masa depan kalian yang lebih cerah dan bisa membahagiakan semua orang, bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan diri sendiri, dan bisa menyumbangkan pikiran, tenaga ke masyarakat ya, ke negara. Oke, siap adik-adik sekalian? Ya, siap? Ya, alhamdulillah. Semoga tetap semangat bermotivasi. Demikian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kalian menjadi siswa-siswa yang sangat berhasil, yang membahagiakan semua pihak ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.